ini kita akan melanjutkan pembelajaran TIK dan kita masih pada bab yang ketiga. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah yang masih Kau berikan pada kami. Bapak, sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kau yang memberkati kami, agar apa yang kami pelajari dapat kami pahami. Dan semua tugas-tugas juga dapat kami kerjakan dengan baik. Bapak, bimbing kami untuk setiap pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Oke, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita pada subbab yang ketiga, yaitu menyisipkan diagram dan menyisipkan smart art. Dan apa sih tujuan kita mempelajari materi hari ini? Nah, tujuannya adalah setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak teacher memahami dan dapat menyisipkan diagram pada Microsoft PowerPoint yang kalian kerjakan. Dan yang kedua, kalian juga setelah mempelajari materi hari ini, kalian mampu menyisipkan smart art pada file Microsoft PowerPoint yang kalian kerjakan. Oke, baiklah, itu adalah tujuan dari pembelajaran kita dan saatnya kita belajar. Hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran TIK kita, masih pada bab yang ketiga, yaitu membuat teks presentasi dengan variasi gambar dan diagram. Namun kita masuk pada subbab yang selanjutnya, yaitu menyisipkan diagram dan smart art grafik. Oke, kalian bisa buka bukunya halaman 57 ya. Oke, kita mulai. Nah, apa itu diagram? Ya, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Jadi, diagram ini bisa digunakan untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Misalnya, kita mau cari di kelas itu kira-kira berapa orang yang suka musik gitu. Jadi kita bisa menggunakan diagram untuk melihat atau menerangkan dari apa yang ingin kita cari. Oke, nah, jadi diagram itu ada beberapa. Nah, kita akan membahas. Yang pertama itu adalah diagram balok. Diagram balok yaitu diagram yang dinyatakan dalam 3 dimensi. Yang pertama lebar, tinggi, dan dalam. Nah, dengan diagram balok ini kita bisa melihat atau menjelaskan sesuatu dengan adanya diagram balok, yaitu yang biasanya digunakan dengan angka-angka. Di sebelah kirinya atau di bagian bawahnya dicantumkan jumlah-jumlah yang akan dicari atau yang akan dijelaskan dari sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada diagram lingkaran, yaitu diagram yang menyatakan suatu peristiwa dalam bentuk lingkaran yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, mirip dengan diagram balok, namun diagram lingkaran ini diwujudkan atau dibuat dalam bentuk lingkaran. Namun nanti lingkaran tersebut terbagi-bagi sesuai dengan bagian-bagian yang kita mau jelaskan. Oke, bisa ya anak-anak teacher. Dan selanjutnya adalah diagram silsilah, yaitu gambaran visual hubungan kekerabatan dalam keluarga. Misalnya nih ya, teacher mau jelaskan diagram silsilah itu bisa kita buat dari silsilah atau kekerabatan dalam keluarga. Misalnya nenek dan kakek, keturunan di bawahnya ada ayah dan ibu, dan selanjutnya ada kalian gitu. Itu merupakan salah satu diagram silsilah. Nah, sekarang teacher mau jelaskan bagaimana cara membuat diagram dalam Microsoft PowerPoint yang kalian kerjakan. Oke, tadi teacher sudah jelaskan apa itu diagram. Gimana sih teacher caranya kita mau buat diagram dalam Microsoft PowerPoint yang kita gunakan? Oke, coba lihat di sini teacher sudah buka file Microsoft PowerPoint yang baru, yaitu yang akan kita gunakan untuk menunjukkan bagaimana caranya menyisipkan diagram. Yang pertama ya, diagram. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara menyisipkan smart art. Oke, kita
kita mulai. Seperti biasanya, pada slide yang pertama, saat pertama kali kita membuka Microsoft PowerPoint, kita akan menemukan dua placeholder. Yang pertama, kita akan menuliskan judulnya. Hari ini, teacher mau menuliskan judulnya, yaitu jenis musik apa yang kamu sukai. Oke, jangan lupa berikan tanda tanya. Nah, saat ini teacher mau mewarnai tulisan teacher. Pertama sekali, blok, lalu cari warna yang akan digunakan. Nah, teacher mau buat warna biru. Oke, warna biru. Dan setelah itu, teacher juga mau mengubah bentuk tulisannya. Bagaimana anak-anak teacher? Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yes, good. Pertama sekali, blok dulu tulisan yang akan kita ubah, lalu pilih dari font, lalu pilih font yang ingin digunakan. Oke, teacher mau pilih yang Arial Black, oke? Nah, setelah teacher buat, pada placeholder yang pertama, teacher mau melanjutkan placeholder yang kedua. Di sini, kita bisa menuliskan nama ataupun yes, subjudul teacher, tapi teacher mau menuliskan nama teacher di sini. Oke. Nah, sudah. Lalu, yang selanjutnya, slide pertama kan sudah selesai. Kita mau menambahkan slide yang kedua. Dan kita seperti biasa memilih dari icon new slide, lalu pilih title and content. Nah, di sini sudah terlihat ada gambar beberapa ya, ada beberapa icon di tengah ini, yaitu ada tabel, chart atau diagram, ada smart art graphic, ada insert picture from file, ada clip art, dan ada media clip. Oke, namun hari ini kita mau gunakan yes, diagram atau chart. Oke, teacher mau isi placeholder yang pertama dengan judulnya berbagai jenis musik. Nah, kenapa teacher buat judulnya berbagai jenis musik? Karena kita akan mencari jenis-jenis musik apa yang disukai. Oleh sebab itu, kita mau cari dulu sebenarnya jenis-jenis musik apa aja sih yang ada, tuh ya. Nah, tapi teacher mau blok dulu. Teacher mau buat semua awalan hurufnya pada setiap kata adalah huruf besar. Jadi teacher ambil dari sini ya. Lalu capital each word. Oke. Nah, selanjutnya pada placeholder yang kedua, teacher mau tuliskan berbagai jenis-jenis musik yang ada. Misalnya yang pertama ada pop, lalu yang kedua ada rock, yang ketiga ada hip hop atau rap, yang keempat ada jazz, yang kelima ada musik klasik. Oke. Nah, sudah ada berbagai jenis musik di sini dan kita mau buat mereka ini, berbagai jenis musik ini dalam chart atau dalam diagram. Oke? Namun, teacher mau buat itu pada slide berikutnya. Jangan lupa untuk menambahkan slide dari new slide, lalu pilih content with caption. Oke? Lalu pilih content with caption ya. Nah, teacher klik sekali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada 3 kotak, ada 3 box. Yang pertama ada tulisannya click to add title, lalu di bawahnya ada click to add text, lalu sebelah kanan ini juga namanya click to add text. Namun bisa kita perhatikan di dalam kotak yang di sebelah kanan ada gambar diagram. Ya, gambar diagram batang. Kita tadi kan mau memasukkan atau menyisipkan diagram. Jadi, teacher akan klik sekali.
akan muncul tampilan insert chart seperti pada layar ya. Ini adalah bagian-bagian diagram yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran, dan ada diagram bar, area, scatter, dan stok. Oke, ada juga bubble, radar, dan lainnya. Oke, namun saat ini teacher mau menerapkan diagram lingkaran. Nah, teacher mau pilih diagram lingkaran yang kelima, yaitu exploit P in 3D. Oke, teacher mau pilih sekali, lalu klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, tampilan Excel. Oke, di sana ada tulisan first, second, third, fourth, KTR. Oke, namun karena kita mau mencari apa itu jenis-jenis musik yang disukai di kelas 5B, maka kita ganti nama salesnya ini atau teks sales ini kita ganti dengan kelas, misalnya kelas 5A gitu ya. Nah, dan untuk yang first KTR kita ganti dengan data yang sudah kita miliki tadi, yaitu data musiknya ya, maksud teacher, pop. Yang kedua ada rock, dan yang ketiga ada hip hop atau rap. Yang keempat ada jazz. Yang kelima ada musik klasik. Oke, dan untuk bilangannya, untuk jumlahnya, misalnya kita buat di kelas 5A itu yang menyukai musik pop ada 6 orang, dan yang menyukai musik rock ada 3 orang, dan yang menyukai musik hip hop atau rap ada 4 orang. Nah, yang menyukai musik jazz ada 2 orang, dan yang menyukai musik klasik ada 5 orang. Nah, setelah kita mengisi datanya dan kita lihat Microsoft PowerPoint yang kita kerjakan, yaitu bagian diagram, sudah terbentuk diagram lingkaran yang mana data-datanya sesuai dengan apa yang kita masukkan dari file Excel tadi, dari file Microsoft Excel tadi. Diagram lingkaran yang terbagi 5, karena yang terbagi 5, kenapa terbagi 5 teacher? Karena data yang kita masukkan ada 5 jenis musik. Jadi, diagram lingkaran tersebut dibagi menjadi 5. Oke, yaitu pop untuk warna biru, rock untuk warna merah, hip hop atau rap untuk warna hijau, jazz untuk warna ungu, dan musik klasik untuk warna biru langit. Oke. Nah, apa yang selanjutnya akan kita lakukan, teacher? Nah, coba lihat di kolom yang sebelah kiri. Di sana tadi ada kotak yang dituliskan click to add title. Jadi kita mau menuliskan judulnya di sini seperti judul pada slide yang kedua yang di atasnya yang sudah kita buat, yaitu berbagai jenis musik. Oke. Nah, ini adalah judulnya. Teacher mau besarkan, teacher blok dulu semua hurufnya, lalu teacher buat dari increase font size. Oke, teacher mau besarkan. Nah, sudah. Lalu klik penjelasan dari diagram tersebut pada kolom atau pada kotak di bawah judul. Nah, jadi apa yang mau kita tuliskan? Misalnya, teacher mau tuliskan di samping ini adalah diagram lingkaran dari kategori jenis musik yang paling disukai oleh kelas 5A.
Oke, nah jadi itu adalah penjelasan dari diagram yang sudah kita buat. Namun karena tulisan ini terlalu kecil, teacher mau buat biar agak lebih besar lagi. Nah, teacher mau ambil dari font size, teacher mau pilih tulisannya besarnya 32. Nah, jadi ini adalah cara membuat atau menyisipkan diagram. Namun jangan lupa untuk menambahkan slide yang baru. Nah, teacher mau tarik ke tengah karena teacher mau buat slide penutupnya. Yaitu misalnya tuh teacher mau buat sekian dan terima kasih. Oke. Ini adalah bagian penutupnya dan jangan lupa untuk menambahkan backgroundnya dari menu desain, lalu pilih satu background yang sudah ada di sana. Nah, misalnya teacher mau buat yang ini. Semuanya akan terganti dan jangan lupa menyisipkan animasinya atau membuat animasi pada file presentasi yang kamu inginkan. Misalnya untuk yang pertama ini, teacher mau buat animasinya seperti ini. Oke, dan bisa kamu tambahkan untuk yang lain seperti ini. Oke, sampai di sini untuk bagian dari penjelasan menyisipkan diagram. Teacher percaya semuanya bisa paham dan kalian bisa mempraktikkannya di rumah. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Hari ini kita akan lanjutkan bagaimana caranya menyisipkan smart art. Oke. Nah, saat ini teacher sudah kembali lagi membuka file Microsoft PowerPoint yang baru. Seperti biasa, untuk placeholder yang pertama, kita akan buat judulnya. Nah, judul yang akan kita lakukan atau yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini, misalnya teacher mau buat metamorfosis kupu-kupu. Oke, bisa ya anak-anak teacher, dan jangan lupa seperti biasa tuliskan nama kalian di placeholder yang kedua. Nah, dan selanjutnya setelah selesai membuat judul dan nama penulis dalam Microsoft PowerPoint tersebut, tambahkan slide kedua. Itu teacher mau pilih title and content. Nah, sudah terlihat di sini title and content dan lihat ada icon smart art di sana, yaitu ini. Oke, lihat ya, yang teacher arahkan kursornya ini ada namanya insert smart art graphic. Jadi kita mau menambahkan smart art atau menyisipkan smart art pada file kita. Lalu klik sekali, akan muncul berbagai smart art yang bisa kita gunakan. Namun karena kita akan mempelajari metamorfosis, yaitu adalah sebuah proses yang biasanya saling berkaitan, teacher mau pilih smart art yang cycle. Oke, teacher mau pilih text cycle. Lalu setelah dipilih, klik OK. Dan di sini sudah kita lihat ada smart art yang berbentuk seperti lingkaran tapi diarahkan oleh panah-panah. Oke. Nah, teacher mau buat di sini. Yang pertama, metamorfosis kupu-kupu itu apa, sayang? Yes, good. Telur. Telur. Lalu berubah menjadi ulat. Lalu berubah menjadi kepompong. Lalu yang selanjutnya adalah kupu-kupu. Oke, nah coba lihat, metamorfosis pada kupu-kupu itu hanya ada 4 teacher. Namun di sana ada teks yang diminta itu ada 5. Bagaimana itu teacher? Ya, kita bisa hapus teks yang satunya lagi yang kita tidak gunakan itu dengan mengklik sekali pada bagian itu, atau sampai kotak teks itu berubah warna menjadi warna biru dan ada terlihat tulisan teks di dalamnya, lalu tekan delete. Otomatis kotak yang tadi kita tidak perlukan akan terhapus. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Nah, tadi apa namanya ini?
Ya, ini metamorfosis dari kupu-kupu. Jadi, metamorfosis dari kupu-kupu. Jadi, kita mau buat judulnya kupu-kupu. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Dan selanjutnya kita buat slide yang baru. Oke, slide yang baru. Di sini kembali tuliskan judulnya metamorfosis kupu-kupu. Dan di sini ada kalian mau masukkan penjelasan dari smart art yang sudah kalian buat di slide sebelumnya. Nah, di sini ada titik 1. Gimana cara kita menghilangkannya? Kita bisa tekan dari menu home, lalu lihat namanya ada icon bullets. Oke, klik sekali, maka titik yang tadi akan menghilang. Nah, jadi kamu bisa tuliskan di sini keterangan dari smart art yang kamu buat. Misalnya, telur akan berubah menjadi ulat, lalu ulat akan berubah menjadi kepompong, dan kepompong akan berubah jadi kupu. Oke, titik. Nah, jadi ini adalah keterangan dari smart art yang sudah kita buat. Oke, dan jangan lupa untuk menambahkan slide penutupnya. Teacher akan pilih dari new slide dan teacher pilih title only. Dan placeholder-nya teacher tarik ke tengah, lalu teacher tuliskan lagi seperti yang tadi. Sekian dan terima kasih. Oke. Dan teacher ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengubah background-nya. Kalian bisa pilih dari menu desain atau kalian bisa menggunakan dari klik kanan format background. Ini ya, teacher mau buat yang ini. Oke. Dan jangan lupa untuk menyimpan file yang sudah kalian kerjakan, yaitu dari icon save sebelah kiri, klik sekali, lalu buat nama yang kalian inginkan atau nama file yang kalian inginkan. Misalnya namanya teacher buat di sini metamorfosis kupu-kupu. Oke, lalu klik save. Nah, jadi file kalian saat ini sudah tersimpan. Dan begitulah caranya tadi untuk menyisipkan diagram dan menyisipkan word art. Oke, teacher percaya semua anak-anak teacher bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, yaitu membuat file Microsoft PowerPoint yang berisi cara atau kalian menyisipkan diagram pada file tersebut dan juga menyisipkan smart art. Kalian bisa buat dalam satu file, namun isinya ada menyisipkan diagram dan ada menyisipkan smart art. Oke, bisa ya anak-anak teacher? Teacher percaya semuanya bisa mengerjakan tugasnya ini dengan baik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Oke, teacher harap semua bisa paham dengan pembelajaran kita hari ini. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami, sehingga kami dapat menjawab ujian-ujian kami untuk selanjutnya, dan juga kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, berkati kami selalu, jauhkan kami dari segala mara bahaya, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, amin. Oke, my kids, sekian pembelajaran kita hari ini. See you.